Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahwan. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah KPTA Selekta yang berjudul Pandangan Islam terhadap Dikotomi Ilmu. Pengertian dikotomi secara etimologi. Istilah dikotomi berasal bahasa Inggris dikotomi yang berarti pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi diartikan sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan. Secara umum, istilah dikotomi ini digunakan untuk membedakan atau memilah dua hal berbeda. Adapun secara istilah atau terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisah antara ilmu umum dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik lainnya. Dikotomi adalah pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama lain, di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam yang satunya lagi dan sebaliknya. Dalam konteks pendidikan Islam, dikotomi lebih dipahami sebagai dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang dikotomik pada pendidikan Islam akan menyebabkan pecahnya peradaban Islam dan akan menafikan peradaban Islam yang kafah dan universal. Sejarah lahir dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu ke dalam ilmu agama dan non-agama sebenarnya bukan hal yang baru. Islam telah memiliki tradisi dikotomi lebih dari 1000 tahun silam, tetapi dikotomi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak problem dalam sistem pendidikan Islam, sehingga sistem pendidikan sekuler barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Hal ini terjadi karena sekalipun dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan non-agama itu telah dikenal dalam karya-karya klasik seperti yang ditulis Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Ia tidak saling mengingkari, tetapi ia mengakui validitas dan status ilmiah masing-masing kelompok keilmuan tersebut. Dikotomi ilmu dalam Islam tampaknya lebih dilihat sebagai pembagian tugas, spesialisasi, kecenderungan, hobi, bakat, pendalaman, dan dalam rangka memperoleh hikmah yang sedalam-dalamnya. Di kalangan mana yang memiliki berbagai keahlian tersebut masih saling menghargai, menghormati, dan memuliakan satu sama lain. Hal ini berbeda dengan dikotomi ilmu yang terjadi di Barat yang tidak mengakui keilmiahannya ilmu-ilmu agama Islam, dan sebaliknya ilmu agama Islam tidak mengaku ilmu-ilmu Barat dengan segala implikasinya. Dikotomi ilmu yang terjadi di Barat didasarkan pada sikap saling memusuhi, saling mencurigakan, saling mematikan, dan saling menjatuhkan. Ketika ilmu-ilmu yang berasal dari Islam tersebut masuk ke Barat, mereka tinggalkan aspek spiritual dan moralnya, dan yang mereka ambil hanya wilayah profannya saja. Itulah sebabnya ketika di abad modern umat Islam ingin mengambil ilmu dari Barat, maka pada hakikatnya adalah mengambil kembali warisan Islam yang sempat diambil oleh Barat. Namun ketika umat Islam mengambil kembali ilmu itu, ternyata sudah disekolerkan, sudah dipisahkan dari spirit ketuhanan, transendentalitas, dan moralnya. Itulah sebabnya ketika ilmu-ilmu Barat
itu diambil kembali oleh Islam, maka harus dilakukan proses islamisasi ilmu pengetahuan sebagai mana hal ini digagasan oleh Ismail Fartiji, Muhammad Nadwit Al-Atas, Fajlur Rahman, Jainuddin Sadar dan sebagainya. Pandangan dikotomis yang memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang memiliki ajaran integralistik. Islam mengajarkan bahwa urusan dunia tidak terpisah dengan urusan akhirat. Implementasinya bisa merujuk pada ajaran Islam. Ilmu-ilmu umum seharusnya dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari ilmu-ilmu agama. Oleh karenanya, bila paham dikotomi adalah ambivalen dipertahankan, output pendidikannya itu tentu jauh dari cita-cita pendidikan Islam itu sendiri. Disintegrasi sistem pendidikan Islam hingga saat ini boleh dikatakan bahwa dalam sistem pendidikan kurang terjadi perpaduan usaha integralisasi. Kenyataan ini diperburuk oleh ketidakpastian hubungan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.